Pertama sebetulnya komitmen pemerintahan Presiden Jokowi di dalam pengendalian harga-harga, misalnya komoditi cabai, itu di tingkat daerah antara pemerintah dengan Bank Indonesia dibentuk namanya tim pengendali inflasi daerah. Ya. Jadi untuk betul-betul mengontrol jalannya kebutuhan komoditi dasar yang bisa mempengaruhi gejolak harga, termasuk diantaranya cabai. Dan itu Mendagri ikut dan seterusnya. Jadi sudah dilakukan. Tapi tentu ada banyak pelaku dalam ekosistem ini yang masih harus kita ajak untuk bekerja sama supaya distribusinya bisa lebih baik gitu. Oke, baik. Kalau Pak Thomas gimana soal distribusi pangan? Singkat aja, Pak. Jadi sebagai seorang mantan Menteri Perdagangan, saya hafal banget deh mengenai banget distribusi dan rantai pasok pangan dari hulu sampai ke hilir. Ya. Jadi seperti tadi disinggung oleh Mbak Tarigan, ini yang di tengah ini berlapis-lapis, ya kan? Banyak pedagang dan kalau pakai istilah yang lebih diplomatis, pedagang, pengolah. Ya, tapi saya kasih contoh, di dalam kegiatan berdagang, jual beli atau mengolah, itu ada sistem ijon, ya, di mana pembeli atau pedagang itu meminjamkan uang kepada petani. Ternyata bunganya luar biasa, bisa berapa ratus % per tahun, ya kan? Dan itu sebetulnya mendanai inefisiensi rantai pasok. Ya. Jadi karena mereka begitu makmur dari meminjamkan uang, ya, dengan bunga yang tinggi pada petani, ya kan, kepada produsen, ya mereka tidak punya tekanan untuk mengefisienkan lapis-lapis di tengah ini. Kira-kira antara lain ya. Akan ditertibkan begitu ya? Saya kira seperti Pak Anies dengan kontrak 5 tahun dengan harga yang stabil, ya kita mau mencari solusi yang berorientasi pasar, ya kan, yang melibatkan semua pelaku dan mencari equilibrium sendiri, ya kan. Tapi satu lagi ya yang akan sangat penting adalah data. Jadi pengumpulan data, penyusunan data, keakuran data, ya kan, data yang terus terupdate secara berkala dan terbuka untuk publik, mudah diakses oleh semua pihak, dan itu yang saya lihat juga kurang ya saat ini. Oke, baik, kurang saat ini. Pak Peter sebagai penutup singkat saja, Pak. Saya melanjutkan aja apa yang saya sampaikan tadi. Yang harus kita lakukan adalah perubahan sistem. Perubahan sistem itu menyangkut banyak hal, kelembagaan, ya, rantai pasok, dan juga termasuk yang disampaikan oleh Pak Tom tadi, bahwasanya untuk memperbaiki ini tidak hanya satu masalah, banyak masalah, lebar, dalam, ya, termasuk bagaimana kita harus juga memperbaiki sistem keuangan kita agar supaya bisa agar supaya petani-petani kita memiliki akses kepada sistem keuangan, dengan demikian mereka bisa menghindari sistem ijon. Ini jadi banyak sekali yang harus dilakukan agar supaya rantai pasok bisa kita tertibkan, sistem insentif kita berbaiki.